Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Oktamade. Saya semester 5 di Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi komprehensif konsolidasian mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dan dosen pengampunya Bu Siti Rodia SE MSc. Selamat menonton dan selamat belajar. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar rupiah. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan dan pengendali itu sebesar 1 miliar didapat dari 800 juta ditambah 200 juta hasilnya 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria yaitu saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, total nilai bukunya 800 juta, maka 1 miliar dikurang 800 juta itu sebesar 200 juta. Itu adalah diferensial antara nilai wajar dan nilai buku. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial di atas. Total persediaannya itu 25 juta, total tanah 75 juta, total bangunan 50 juta, dan goodwillnya sebesar 50 juta. Dan ini berikut neraca saldo per 31 Desember 2015. Baik, langsung saja ke informasi tambahan. 1. Selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Nomor 2, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. 4. Pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. 5. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli oleh PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. 6. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Selanjutnya, prosedur konsolidasian tahun 2015. Pencatatan PT Pandawa. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2015 itu ada investasi pada PT Satria, investasi pada kas sebesar 800 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada Satria pada bagian laba atas PT Satria itu sebesar 320 juta. Selanjutnya, tanggal 31 Desember itu ada kas pada investasi PT Satria sebesar 80 juta. Nah, ini cara mencarinya.
Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruh terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 adalah sebesar 30 juta, yaitu didapat dari 25 juta ditambah 5 juta rupiah, dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Nah, ini jurnalnya untuk 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 24 juta. Nah, ini cara mencarinya. 30 juta dikali 80%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yaitu didapat dari 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40% sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta, yaitu didapat dari 150 juta dikali 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Nah, begini cara mencarinya. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, didapat dari 200 juta dikurang 80 juta, sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Pada 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta, yaitu didapat dari 120 juta dikali 80%. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta, yaitu didapat dari 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta, didapat dari 240 juta dikurang 90 juta. Harga jual tersebut sebesar 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria itu sebesar 8 juta, didapat dari 10 juta dikali 80%. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria. Di sini ada akuisisi sebesar 800 juta ditambah laba bersih 320 juta ditambah kerugian belum terrealisasi 8 juta. Lalu dikurangkan dengan 80 juta yaitu dividen, 24 jutanya amortisasi diferensial, 90 juta keuntungan belum terrealisasi, 96 juta keuntungan belum terrealisasi, 25 juta keuntungan belum terrealisasi. Jadi total keuntungan belum terrealisasinya sebesar 813 juta. Lalu selanjutnya bagian laba atas PT Satria. Di sini ada amortisasi diferensial sebesar 24 juta, keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, keuntungan belum terrealisasi sebesar 96 juta,
dan keuntungan belum terrealisasi sebesar 25 juta, lalu dikurangkan dengan laba bersihnya 320 juta, dan kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Jadi kerugian belum terrealisasinya sebesar 93 juta. Selanjutnya jurnal eliminasi tahun 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non pengendali atas aset bersih tersebut. Tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal pada PT Pandawa itu didapat sebesar 640 juta. Dapatnya dari mana? Itu dari 800 juta dikali 80%. Jadi totalnya 640 juta. Dan kepentingan non pengendalinya 160 juta didapat dari 800 juta dikali 20%. Pada saham biasanya 500 juta, saldo labanya 300 juta. Laba bersih pada PT Pandawa 320 juta, di kepentingan non pengendali 80 juta, dan saldo labanya 400 juta. Dividen pada PT Pandawa itu dikurang 80 juta, pada KNP-nya dikurang 20 juta, dan pada saldo laba dikurang 100 juta. Jadi saldo akhirnya pada PT Pandawa sebesar 880 juta, KNP-nya 220 juta, saham biasa tetap 500 juta, dan saldo labanya menjadi 600 juta. Lalu di bagian persediaan di PT Pandawa itu dikurang 90 juta ya. Dan di bagian bawah lagi persediaan keuntungan yang belum 96 juta dikurang, lalu di KNP-nya 24 juta dikurang. Lalu ini keuntungan yang belum terrealisasi hulu tanah. Pada PT Pandawa dikurang 25 juta. Dan next, keuntungan yang belum terrealisasi hilir peralatan sebesar 8 juta di PT Pandawa dan 2 juta di KNP. Jadi saldo akhir disesuaikannya pada PT Pandawa menjadi 677 juta dan di KNP-nya sebesar 198 juta. Dan bagian laba atas PT Satria di PT Pandawa itu tercatat 117 juta. Dan bagian laba kepentingan non pengendalian sebesar 58 juta. Jurnal eliminasi dalam kurung 22E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Saham biasanya itu 500 juta, saldo labanya 300 juta, bagian laba atas PT Satria-nya 117 juta, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 58 juta. Dan di bagian kreditnya itu dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, dan kepentingan non pengendalinya 198 juta. Selanjutnya berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Nah, saldo awal nih di PT Pandawa itu 160 juta, di KNP 40 juta, di persediaan 25 juta, di tanah 75 juta, bangunan 50 juta. Amortisasinya PT Pandawa itu dikurang 24 juta, dan di KNP dikurang 6 juta, dan di persediaan dikurang 25 juta. Lalu akumulasi penyusutannya dikurang 5 juta, dan goodwill ditambah 50 juta. Jadi saldo awalnya pada PT Pandawa tercatat 136 juta, di KNP 34 juta, tanah tetap 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan dikurang 5 juta, dan goodwill 50 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta, dan di bagian kredit itu bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, kepentingan non pengendali 34 juta. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40% sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah di debit itu penjualan 400 juta, pada kreditnya beban pokok penjualan 310 juta dan persediaan 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015.
sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. Di debitnya penjualan itu sebesar 200 juta, dan pada kreditnya beban pokok penjualan sebesar 80 juta dan persediaan sebesar 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah pendapatan sewa di debit sebesar 26 juta dan beban sewa di kredit sebesar 26 juta. Lalu, utang usaha di debit sebesar 26 juta dan piutang usaha di kredit sebesar 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan tanah di debit sebesar 25 juta dan tanah di kredit sebesar 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Peralatannya di debit sebesar 100 juta, kerugian penjualan peralatan di kredit sebesar 10 juta, dan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta. Baiklah, selanjutnya kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Yang pertama itu ada penjualan. Pada PT Pandawa itu tercatat 6 miliar dan PT Satria tercatat 900 juta. Di jurnal eliminasi bagian debitnya itu penjualan ada 2, itu 400 juta dan 200 juta. Lalu di konsolidasiannya tercatat 6 miliar 300 juta. Selanjutnya pendapatan sewa pada PT Pandawa 40 juta dan di jurnal eliminasi tercatat 26 juta di bagian debit dan konsolidasian tercatat 14 juta. Lalu keuntungan penjualan tanah di PT Pandawa tercatat 25 juta, jurnal eliminasi di bagian debit tercatat 25 juta. Lalu kerugian penjualan peralatan di PT Satria tercatat dikurang sebesar 10 juta, lalu di bagian kreditnya itu sebesar 10 juta. Selanjutnya beban pokok penjualan. Di PT Pandawa tercatat dikurang 2 miliar 250 juta dan di PT Satria dikurang sebesar 300 juta dan di jurnal eliminasi debit tercatat 25 juta, lalu di kredit 310 juta dan 80 juta, lalu di konsolidasian tercatat sebesar 2 miliar 185 juta dikurang. Selanjutnya itu ada beban operasional. Di PT Pandawa tercatat dikurangi 600 juta, di PT Satria dikurang juga sebesar 80 juta, dan di konsolidasian dikurang sebesar 680 juta. Lalu di beban sewanya di PT Pandawa tercatat dikurang 120 juta, di PT Satria dikurang sebesar 75 juta, dan di bagian jurnal eliminasi bagian kredit tercatat 26 juta, dan di konsolidasian dikurang sebesar 169 juta. Lalu beban penyusutan di PT Pandawa dikurang sebesar 300 juta, di PT Satria dikurang sebesar 25 juta, di bagian debit jurnal eliminasi tercatat 5 juta, dan konsolidasian dikurang 330 juta. Lalu beban amortisasi di PT Pandawa tercatat 50 juta dikurangin, dan di konsolidasian dikurang 50 juta. Lalu beban bunga di PT Pandawa tercatat dikurang 300 juta, PT Satria dikurang 10 juta, dan di konsolidasian dikurang 310 juta. Bagian laba atas PT Satria di PT Pandawa tercatat 93 juta, jurnal eliminasi di bagian debitnya sebesar 117 juta, di bagian kreditnya sebesar 24 juta. Dan laba bersih konsolidasian pada PT Pandawa sebesar 2 miliar 538 juta, di PT Satria 400 juta,
Di jurnal eliminasi bagian debit 798 juta, di bagian kredit 450 juta, dan konsolidasian sebesar 2.590 juta. Lalu bagian laba kepentingan non pengendali di jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 58 juta, di bagian kredit sebesar 6 juta, dan konsolidasian dikurang sebesar 52 juta. Lalu bagian induk atas laba bersih. PT Pandawa jadi 2.538 juta, PT Satria 400 juta, jurnal eliminasi bagian debit menjadi 856 juta, dan di bagian kreditnya menjadi 456 juta, dan konsolidasian itu menjadi 2.538 juta. Laporan perubahan saldo laba, yaitu saldo laba awal di PT Pandawa 2 miliar rupiah, di PT Satria 300 juta, di jurnal eliminasi bagian debit 300 juta, dan di konsolidasian sebesar 2 miliar. Laba bersihnya di PT Pandawa 2.538 juta, di PT Satria 400 juta, di jurnal eliminasi bagian debit 856 juta, di bagian kredit 456 juta, dan konsolidasian sebesar 2.538 juta. Lalu dikurangin dividen diumumkan di PT Pandawa itu dikurang sebesar 200 juta, di PT Satria dikurang sebesar 100 juta, di bagian jurnal eliminasi kredit sebesar 100 juta, dan konsolidasian dikurang 200 juta. Lalu jadi saldo laba akhir pada PT Pandawa menjadi 4.338 juta, di PT Satria 600 juta, di jurnal eliminasi bagian debit sebesar 1.156 juta, di bagian kredit sebesar 556 juta, dan di bagian konsolidasiannya sebesar 4.338 juta. Lalu lanjut di bagian laporan posisi keuangan. Kas dan setara kasnya pada PT Pandawa sebesar 5.150 juta, di PT Satria sebesar 740 juta, dan konsolidasiannya 5.890 juta. Lalu piutang usaha di PT Pandawa 2 miliar rupiah, di PT Satria 200 juta, di jurnal eliminasi bagian kredit 26 juta, dan konsolidasian sebesar 2.174 juta. Lalu di persediaan di PT Pandawa tercatat 800 juta, di PT Satria 150 juta, di jurnal eliminasi bagian kredit 90 juta, dan konsolidasiannya sebesar 740 juta. Nah, ini di persediaannya di bagian jurnal eliminasi bagian kredit itu ada dua ya. Satu lagi itu sebesar 120 juta. Lalu bagian investasi pada PT Satria. Pada PT Pandawa sebesar 813 juta, dan di jurnal eliminasi kreditnya sebesar 677 juta. Juga ada satu lagi nih tambahnya di jurnal eliminasi bagian kreditnya ada dua tadi, 677 juta dan 136 juta. Selanjutnya tanah pada PT Pandawa tercatat 1.500 juta, PT Satria 550 juta, jurnal eliminasi bagian debit 75 juta, di bagian kredit 25 juta, dan konsolidasian 2.100 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Pandawa 2.400 juta, PT Satria 300 juta, di bagian jurnal eliminasi bagian kredit debit 50 juta, dan konsolidasian 2.850 juta. Dan bangunan dan peralatan itu di bagian jurnal eliminasi debit itu ada 2, 50 juta, dan 100 juta. Lalu selanjutnya akumulasi penyusutan. Di PT Pandawa tercatat dikurang 1 miliar, di PT Satria dikurang 100 juta, dan jurnal eliminasi bagian kreditnya ada 2, 5 juta, dan 90 juta. Lalu di konsolidasiannya dikurang 1.195 juta. Lalu merek dagang di PT Pandawa tercatat 525 juta dan konsolidasiannya sebesar 525 juta. Lalu akumulasi amortisasinya di PT Pandawa dikurang 100 juta dan konsolidasiannya tercatat dikurang 100 juta. Lalu bagian goodwill di jurnal eliminasi di bagian debit tercatat 50 juta dan konsolidasiannya tercatat 50 juta.
Jadi total asetnya pada PT Pandawa sebesar 6 miliar 938 juta dan PT Satria sebesar 1 miliar 100 juta dan jurnal eliminasi bagian debit 275 juta dan di bagian kreditnya 1 miliar 169 juta. Lalu total konsolidasiannya 13 miliar 34 juta. Selanjutnya utang usaha. Pada PT Pandawa tercatat 1 miliar 250 juta, pada PT Satria 240 juta, jurnal eliminasi bagian debit 26 juta, dan konsolidasian sebesar 1 miliar 464 juta. Utang bank pada PT Pandawa sebesar 1 miliar 500 juta, pada PT Satria 500 juta, dan konsolidasian sebesar 2 miliar. Saham biasa pada PT Pandawa sebesar 5 miliar rupiah, dan pada PT Satria 500 juta, jurnal eliminasi bagian debit 500 juta dan konsolidasian sebesar 5 miliar rupiah. Saldo laba pada PT Pandawa sebesar 4 miliar 338 juta, pada PT Satria 600 juta, dan jurnal eliminasi bagian debit sebesar 1 miliar 156 juta dan bagian kredit 556 juta dan total konsolidasinya sebesar 4 miliar 338 juta. Lalu kepentingan non pengendali. Pada jurnal eliminasi bagian kredit tercatat 198 juta dan di konsolidasinya tercatat 232 juta. Nah, di kepentingan non pengendali ini tercatat di jurnal eliminasi bagian kreditnya itu ada 198 juta dan 34 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya pada PT Pandawa sebesar 12 miliar 88 juta, pada PT Satria sebesar 1 miliar 840 juta, jurnal eliminasi bagian debit 1 miliar 682 juta, bagian kredit 788 juta, dan total konsolidasian sebesar 13 miliar 34 juta.